Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini masih melanjutkan pertarungan antara Android 18 melawan Mighty Max, di mana pertarungan mereka berdua benar-benar sangat sengit, di mana dua bocil yang masih menyamar menjadi Mighty Max ini benar-benar sangat kewalahan menghadapi Android 18 yang bertarung dengan serius. Mr. Satan hanya bisa melihat pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh Android 18 dan juga Mighty Max. Akibat dia yang tidak bisa terbang, dia pun juga tidak bisa mengikuti pertarungan di antara mereka berdua dan hanya bisa melongo melihat pertarungan tersebut. Merasa kalau Android 18 begitu tangguh, akhirnya Goten dan juga Terang pun memutuskan untuk melakukan serangan acak agar membuat Android 18 menjadi terkecoh. Benar saja, serangan acak yang dilakukan oleh mereka berdua berhasil membuat Android 18 tidak bisa menahan serangan dari mereka berdua yang membuatnya menjadi terlempar. Melihat gerakan aneh tersebut membuat Android 18 tidak bisa membaca setiap serangan yang dilancarkan oleh Mighty Max. Akhirnya dia pun langsung meluncur ke arah dua bocil kita untuk kembali melakukan pertarungan. Namun kali ini Android 18 berhasil mengungguli Mighty Max dan membuatnya terhajar sampai menghantam Mr. Satan. Mr. Satan yang terkena dampak dari serangan Android 18 membuatnya hampir saja keluar dari arena pertarungan. Namun Mr. Satan yang masih belum menyerah, dia pun langsung bangkit kembali dan menegaskan kepada para penonton kalau dirinya baik-baik saja. Namun sayangnya semua penonton tidak memperdulikan Mr. Satan. Mereka fokus melihat Mighty Max yang sebelumnya telah dihajar oleh Android 18. Serangan keras dari Android 18 membuat dua bocil kita menjadi kewalahan. Mereka harus segera memikirkan ide agar bisa mengalahkan Android 18 dengan cepat. Goten pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk bertukar posisi dengan Terang, di mana dirinya akan menjadi kepala sementara Terang akan menjadi kaki untuk melancarkan serangan tak terduga kepada Android 18 yang mungkin akan membuatnya kalah. Kakek Muten Roshi dan juga Android 18 yang melihat kalau orang tersebut masih bisa bangkit membuat mereka menjadi sangat terkejut, karena berpikir kalau orang bumi memiliki kekuatan yang begitu kuat karena mampu menahan serangan dari Android 18 yang begitu keras. Akhirnya dengan pergantian posisi tersebut, Goten dan juga Terang berhasil membuat Android 18 menjadi kewalahan, karena dengan perubahan serangan dari mereka berdua membuat Android 18 tak bisa membaca gerakannya yang membuatnya akhirnya berhasil dihajar oleh Goten dan juga Terang. Melihat semua serangannya tidak mempan kepada Mighty Max membuat Android 18 mulai putus asa untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Namun setelah melihat anaknya yang menyemangati dirinya untuk memenangkan pertarungan tersebut membuat Android 18 kembali semangat untuk melanjutkan pertarungan. Dia pun langsung menyerang Mighty Max dengan serangan yang sangat brutal.
Goten dan juga Terang yang menerima serangan dari Android 18 begitu sangat terkejut karena serangan dari Android 18 kali ini jauh lebih berbeda daripada sebelumnya karena memiliki kecepatan yang begitu cepat. Goten dan juga Terang mulai panik akibat Android 18 yang melancarkan serangan dengan begitu cepat sampai membuat mereka berdua tidak bisa membaca gerakan tersebut. Di saat mereka berdua sedang lengah, akhirnya Android 18 berhasil melancarkan sebuah pukulan kepada mereka yang akhirnya membuat mereka berdua menghantam arena pertarungan. Karena serangan tersebut, akhirnya dua bocil ini segera kembali bertukar posisi untuk menyerang Android 18. Setelah bertukar posisi, dia pun langsung meluncur ke arah Android 18. Android 18 yang kesal karena mereka masih bisa bangkit lagi, langsung menembakkan sebuah tembakan laser dengan ganas. Namun mereka masih bisa menghindari tembakan laser tersebut. Sayangnya, tembakan laser itu mengarah kepada Mr. Satan yang membuatnya hampir saja terkena tembakan laser itu. Goten dan juga Terang yang sudah sangat kebingungan akibat tidak memiliki cara lain untuk mengalahkan Android 18, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan saja agar bisa mengalahkan Android 18. Dengan pakaian tertutup seperti ini mungkin tidak akan membuat semua penonton curiga karena perubahan Super Saiyan tersebut. Akhirnya Goten dan juga Terang pun mengeluarkan aura kekuatan Super Saiyan-nya yang membuat tubuhnya menjadi bersinar dan membuat semua penonton menjadi sangat terkejut. Tidak terkecuali Master Roshi, dia terus memandang ke arah Android 18 dan juga Mighty Max. Dia tak menyangka dengan apa yang telah terjadi di hadapannya. Namun sepertinya ini akan menjadi awal kehancuran bagi Goten dan juga Terang karena Android 18 yang sudah sangat familiar dengan Super Saiyan ditambah lagi Goku dan juga para Saiyan lainnya telah pergi. Dia pun menyimpulkan kalau orang yang dihadapinya ini adalah dua bocil kita yaitu Goten dan juga Terang. Nah, Android 18 pun akan menunjukkan semua kekuatan yang ia miliki demi bisa membongkar identitas dari mereka berdua di hadapan para penonton. Namun sebelum itu terjadi, Terang menembakkan sebuah tembakan laser yang sangat besar ke arah Android 18. Namun beruntungnya Android 18 berhasil menghindari tembakan laser tersebut. Akhirnya tembakan laser itu pun meledak dengan sangat dahsyat di kejauhan yang membuat semua orang penonton menjadi sangat terkejut melihat ledakan besar tersebut. Android 18 benar-benar tak menyangka kalau kekuatan dua bocil ini telah meningkat begitu pesat. Dia harus segera mengalahkan mereka berdua sebelum dirinya dibuat repot oleh kekuatan yang sangat kuat dari mereka berdua. Android 18 yang pintar, dia pun segera mengacaukan konsentrasi dari mereka berdua dengan mengatakan kalau dirinya telah mengetahui identitas dari mereka berdua yaitu Goten dan juga Terang. Mendengar hal tersebut membuat mereka berdua menjadi sangat panik. Di saat mereka panik, Android 18 segera mengeluarkan sebuah laser Gienzan untuk memotong kostum mereka berdua yang akhirnya membuat identitas dari mereka berdua terbongkar. Nampaklah dua bocil ini yang sangat kesal kepada satu sama lain dan saling menyalahkan antara mereka berdua. Cici dan juga Bulma begitu sangat terkejut karena mengetahui kalau Goten dan juga Terang telah menyamar untuk mengikuti turnamen kekuatan divisi dewasa. Sementara kakekmu dan Roshi dia sudah
penuh yang telah ia miliki saat ini, dia akan mudah untuk mengalahkan mereka semua. Melihat Dabura yang sudah keluar, akhirnya Gohan menjadi bersemangat untuk mengalahkan Dabura dan mengembalikan Piccolo dan juga Krillin yang sudah menjadi batu. Babidi yang belum pernah melihat anak buah terkuatnya ini kalah, dia pun sangat yakin kalau Dabura pasti bisa mengalahkan mereka semua. Babidi pun segera memindahkan mereka semua ke sebuah tempat yang mirip sekali dengan bumi yang akan membuat Gohan menjadi lebih untung. Di sini Dabura pun mulai meremehkan mereka dan mengatakan kalau mereka semua akan mati di tempat ini dan tempat ini akan menjadi kuburan bagi mereka semua. Di sisi lain, para bocil bertemu dengan Videl. Videl menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Goten dan juga Trunks. Goten dan juga Trunks yang sangat terkejut melihat ada musuh yang lebih kuat daripada ayahnya. Mereka pun berniat untuk mencari keberadaan musuh tersebut. Mereka segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung meluncur untuk menyusul ayah mereka. Videl yang melihat kalau Goten dan juga Trunks meluncur untuk menuju ke tempat ayahnya dan melihat pertarungan mereka, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke tempat Gohan yang saat ini sudah memulai pertarungannya melawan Dabura. Mereka benar-benar melakukan pertarungan yang sangat sengit untuk memperlihatkan siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Sepertinya di sini Dabura memang belum benar-benar serius pada pertarungannya kali ini, karena dia menganggap kalau pertarungannya kali ini hanyalah pemanasan saja. Dabura pun langsung melancarkan sebuah serangan bebatuan ke arah Gohan yang membuatnya menghantam bukit. Di saat Dabura mencoba untuk mendekati Gohan, tiba-tiba Gohan langsung mengeluarkan sebuah cahaya kuning yang begitu menyilaukan. Ternyata Gohan berubah menjadi Super Saiyan untuk menghadapi kekuatan Dabura agar dia mau bertarung serius melawannya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Zikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Gohan yang telah menunjukkan perubahan Super Saiyan-nya di hadapan Dabura. Dabura yang melihat perubahan tersebut membuatnya menjadi sangat terkejut. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Gohan pun langsung meluncur ke arah Dabura dan mulai menghajarnya. Dabura benar-benar tak dibuat tak berkutik melawan Super Saiyan milik Gohan. Namun serangan seperti itu sepertinya tidak berhasil untuk mengalahkan Dabura. Dabura kembali ke arah Gohan dan berhasil mengembalikan keadaan dengan berhasil menghajar Gohan. Gohan yang
kesal, dia pun kembali menaikkan aura kekuatan super saiyanya untuk bertarung melawan Dabura lebih serius. Melihat hal tersebut membuat Dabura menjadi terkejut karena Gohan dari tadi belum serius sama sekali. Goku dan Vegeta yang melihat peningkatan kekuatan Gohan masih sangat santuy melihat pertarungan yang dilakukan oleh Gohan dan juga Dabura. Dabura yang tak mau kalah, dia pun juga meningkatkan aura kekuatannya yang membuat di sekitar tubuhnya mengeluarkan aura listrik. Setelah meningkatkan kekuatannya, mereka berdua pun langsung baku hantam antara satu sama lain. Akhirnya pertarungan sengit di antara mereka berdua pun dimulai. Goku dan Vegeta yang menyaksikan pertarungan Gohan melawan Dabura membuat mereka menjadi sangat gregetan ingin ikut pada pertarungan tersebut dan memukul